Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cinta Frida Putri dengan NIM 22051214059. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit nih tentang sejarah komputer. Oke, jadi nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja. Nah, pertama-tama sebelum kita masuk ke sejarahnya nih, kita harus tahu dulu nih, apa sih komputer itu sebenarnya? Jadi definisi komputer menurut Robert H. Blismer mendefinisikan komputer sebagai suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima, memproses sesuai instruksi, menyimpan perintah, hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Kemudian menurut V.C. Hamaser, komputer merupakan mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Kemudian, menurut William M. Worry, memaknai komputer sebagai suatu alat pemroses data yang bisa melakukan perhitungan secara besar dan cepat, termasuk perhitungan aritmatika serta operasi logika, dan tidak ada campur tangan manusia. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, sebenarnya komputer itu apa sih? Jadi komputer itu suatu alat ya yang mampu menerima input, kemudian memprosesnya, menyimpannya, dan menghasilkan output berupa informasi. Oke, lanjut. Nah, di era mesin analitik yang saya katakan tadi ya, ini tuh merupakan era awal atau biasanya dianggap orang tuh sebagai awal mula dari komputer ya, teman-teman. Yaitu ketika Charles Babbage pada tahun 1822 membuat mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial, atau kita sebut mesin diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program, dapat melakukan kalkulasi, serta mencetak hasilnya secara otomatis. Kemudian, Babbage membuat komputer general purpose yang pertama yang disebut analytical engine dibantu dengan asistennya Augusta Ada King. Jadi ini tuh ketika dianggap sebagai awal mula komputer karena mesin yang dibuat oleh Charles Babbage ini sudah bisa menerima input, memproses input, menyimpan program, dan juga mencetak hasilnya, teman-teman. Atau kita sebut output, bisa menghasilkan output. Oke, kita lanjut. Sejarah perkembangan komputer. Jadi pada awalnya komputer itu tidak langsung jadi, oh ini komputer gitu. Enggak, tapi diawali dengan alat hitung. Jadi sebenarnya komputer ini asal mulanya itu dari alat hitung. Jadi di sini ada 4 era, dibagi menjadi 4 era. Yang pertama adalah era awal hitung numerik, yang kedua adalah era komputasi analog, dan juga yang ketiga era mesin analitik, dan era komputer modern. Nah, komputer ini baru ditemukan ya, atau biasa kita anggap sebagai awal mula adanya komputer itu pada era mesin analitik yang ditemukan oleh Babbage Engine. Oke, kita langsung saja ke era awal hitung numerik. Nah, pada era awal hitung numerik ini ada abacus atau sempoa dan juga ada numerical wheel calculator atau kalkulator roda numerik. Oke, lanjut kita akan membahas abacus. Jadi abacus atau sempoa ini ditemukan tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil. Fungsinya untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi ini tuh merupakan alat hitung ya, teman-teman. Oke, next ke numerical wheel calculator atau kalkulator roda numerik dan dinamai Pascaline. Kenapa kok dinamai Pascaline? Karena ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642 ketika beliau ini masih berumur 18 tahun. Nah, beliau membuat alat ini tuh untuk membantu ayahnya menghitung pajak. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Namun, alat ini memiliki kelemahan yang hanya bisa melakukan penjumlahan saja. Jadi alat ini tuh tidak bisa melakukan perkalian, pengurangan, dan juga pembagian, teman-teman. Oke, kita lanjut ke era komputasi analog. Nah, pada era komputasi analog, Pascalan yang tadi, ya, yang
hanya bisa melakukan penjumlahan ini diperbaiki pada tahun 1694 oleh ilmuwan Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz, sehingga dapat mengalihkan. Jadi yang awalnya tadi hanya bisa melakukan operasi penjumlahan, Pascaline kemudian akhirnya bisa mengalihkan. Nah, mulai tahun 1820-an, kalkulator mekanik ini mulai populer. Selanjutnya yaitu penemuan dari Carlos Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar, yaitu bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, kemudian pembagian, dan juga perkalian. Jadi ini ya teman-teman, gambaran dari aritometer. Oke, kita langsung lanjut ke era ketiga, yaitu era mesin analitik. Nah, mesin analitik ini mampu melakukan operasi matematik apa saja menggunakan program yang tersimpan. Kemudian, mesin ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program. Jadi ada add, subtract, multiply, dan juga divide. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke sejarah perkembangan komputer era komputer modern. Wah. Nah, ini nih. Pada tahun 1889 ya, Hermann Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan perhitungan. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpan data. Tingkat kesalahan perhitungan juga dapat ditekan secara drastis. Jadi, pada saat itu kartu tersebut sudah bisa ya menjadi media penyimpan data. Juga kesalahan dalam perhitungan itu sedikit ya kemungkinannya. Dan pada tahun 1903, John V. Atanasov dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar Boolean pada sirkuit elektrik. Atanasov dan Berry membuat komputer elektrik pertama pada tahun 1940. Jadi di era komputer modern ini, komputer itu sudah bisa menjadi media penyimpan data, juga kesalahan perhitungannya itu sudah sedikit, dan juga sudah menerapkan aljabar Boolean. Oke, yang pertama kita akan bahas perkembangan komputer berdasarkan sinyal masukannya nih teman-teman. Yang pertama ada komputer analog. Jadi komputer ini menerima sinyal masukan berupa data analog. Contohnya komputer penghitungan aliran BBM dalam SPBU. Kemudian yang kedua ada komputer digital. Menerima masukan digital. Merupakan komputer yang kebanyakan kita kenal. Jadi ya yang biasanya kita pakai itu komputer digital teman-teman. Kemudian ada komputer hibrid. Jadi komputer ini menerima masukan analog dan digital. Jadi komputer ini bisa menerima masukan digital, juga bisa menerima masukan analog. Oke, selanjutnya. Komputer perkembangannya atau komputer berdasarkan ukurannya. Jadi ada komputer mikro, komputer mini, superkomputer, dan juga mainframe. Nah, komputer mikro ini berukuran kecil yang biasanya dipergunakan oleh satu orang. Jadi seperti PC, notebook, laptop, itu komputer mikro. Kemudian yang kedua adalah komputer mini ya, berukuran lebih besar, biasanya digunakan untuk kebutuhan pekerjaan yang lebih besar juga. Contohnya komputer alpha. Dan yang ketiga ada superkomputer, merupakan komputer berkinerja amat tinggi, paling besar dan paling cepat. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan proses yang amat sangat besar. Contohnya Cray, Deep Blue, dan juga Arch Simulator. Kemudian ada mainframe, biasanya digunakan perusahaan untuk menyediakan penyimpanan data tersentral, pemrosesan data, dan pengaturan data dalam jumlah data yang sangat besar. Oke, lanjut komputer berdasarkan tujuan pembuatannya. Ada general purpose dan juga special purpose. Jadi general purpose merupakan komputer yang Jadi, general purpose merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan umum. Contohnya PC, notebook, laptop, dan juga yang biasanya sering kita pakai gitu ya. Kemudian ada special purpose, yaitu merupakan komputer yang dikembangkan untuk kebutuhan khusus. Contohnya game konsol, ATM, terus mungkin juga itu alat di SPBU itu. Jadi, special purpose ini memang komputernya itu didesain atau dibuat untuk kebutuhan tertentu seperti itu. Kemudian lanjut, generasi komputer berdasarkan teknologinya. Ada vacuum tube,
pada tahun 1946 sampai 1957, kemudian transistor pada tahun 1958 sampai 1964, dan juga ada small scale integration pada 1965. Nah, small scale integration ini up to 100 device on a chip. Jadi di dalam chipnya itu sampai lebih dari 100 device. Kemudian ada medium scale integration itu pada tahun 1971. Sekitar 100 sampai 3.000 device pada chipnya. Kemudian ada large scale integration pada tahun 1971 sampai 1977. Ada sekitar 3.000 sampai 100.000 device di chipnya. Kemudian ada very large scale integration, yaitu pada tahun 1978, itu sekitar 100.000 sampai 100 juta device di chipnya. Dan ada ultra large scale integration, yaitu lebih dari 100 juta device pada chipnya. Jadi, kita akan bahas generasi komputer. Untuk generasi komputer yang pertama, itu pada tahun 1946 sampai 1959. Kemudian generasi yang kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Serta generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971. Generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Dan generasi kelima adalah sekarang dan sampai masa depan. Jadi generasi kelima ini masih dalam tahap pengembangan, teman-teman. Oke, langsung kita bahas generasi pertama. Nah, generasi pertama ini adalah awal pengembangan sistem komputasi elektronik menggantikan mekanik. Jadi yang awalnya itu mekanik ya, kita ingat ya tadi ya, ada alat hitung mekanik. Nah, pada generasi pertama ini mulai diganti dengan komputasi elektronik. Jadi pada saat itu komputer ini ukurannya sangat besar hingga mesinnya saja itu hingga 30 ton, teman-teman. Kemudian tabung vakum dalam jumlah besar dan kecepatan yang masih terbatas dan juga sulit untuk diprogram. Kemudian lanjut pada generasi kedua. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Jadi ini ya teman-teman contohnya komputer pada generasi kedua. Sudah memanfaatkan teknologi transistor. Ukurannya komputernya itu lebih kecil, jadi yang tadi itu sampai 30 ton hanya mesinnya saja, tapi ini sudah lebih kecil, teman-teman. Kemudian daya lebih hemat, bekerja lebih cepat dan lebih andal, dilengkapi dengan program dan bahasa pemrograman. Kemudian sudah batch processing system atau job dikumpulkan dalam rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Jadi, sudah pekerjaannya itu sudah diantrikan gitu loh teman-teman, terus akan dikerjakan secara berurutan. Oke, kita lanjut ke generasi ketiga. Nah, generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971 sudah memanfaatkan teknologi sirkuit integrasi atau integrated circuit atau IC. Kemudian ukurannya yang pastinya lebih kecil daripada generasi kedua dan menggunakan chip-chip serta melayani banyak user interaktif sekaligus atau kita sebut multi-user. Sudah multi-programming atau multitasking, jadi menjalankan banyak proses atau job sekaligus dengan cara mempartisipasi memori. Dan juga sudah bisa melakukan time sharing atau memberikan layanan secara cepat dan bergantian, sehingga pemakai akan dilayani secara bersamaan, padahal digilir persatuan waktu secara singkat. Jadi, orang itu ketika memakainya itu seakan-akan dia itu dilayani secara bersamaan dengan temannya gitu. Padahal tidak, mereka itu tetap dilayani secara berurutan, tapi dengan waktu yang sangat cepat. Jadi terasa seperti bersama-sama, padahal itu mereka tetap diantrekan gitu. Next ke generasi keempat. Jadi generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang.
memanfaatkan mikroprosesor dengan general purpose microprocessor yang dikembangkan oleh Intel 8080. Kemudian sudah menggunakan VLSI, Very Large Scale IC, juga tidak hanya mendukung satu mode, tetapi banyak mode, yaitu mendukung batch processing, time sharing, dan juga real time. Oke, kita next ke generasi. Nah, komputer generasi kelima ini sudah dilengkapi dengan Artificial Intelligence atau AI. Komputer generasi kelima ini sekarang dan masa depan, jadi masih dalam tahap pengembangan, teman-teman. Sudah menggunakan komponen dengan basis transfer data dalam skala atomik atau teknologi nano. Kemudian komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, dan juga semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Komputer juga memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat ya teman-teman. Bisa dilihat dari sekarang itu ada kamera ya. Kemudian kita juga bisa menyimpan file berupa suara dan juga komputer juga bisa mendengarkan apa yang kita omongkan gitu ya. Juga pastinya kedepannya akan lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Jadi mungkin ya masa depan mungkin komputer bisa merasakan sentuhan atau bisa peka terhadap bau, kita tidak tahu. Jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan sejarah komputer kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.